Yo guys, what's up? Yo guys, what's up? Back to me again. The Will Review Things. I will review many things. Okay, so thanks for watching. Firstly and secondly, sorry gue baru update sekarang. And ketiga, I just cut my hair. Semenjak PPKM, jadi prefer stay at home. And daripada sering-sering ke barbershop atau ke salon, so that's why I just get this look, ya. And juga yang keempat, gue juga lagi berduka, suasana berduka karena gue baru kehilangan my pet, my otter. Jadi ya, okay, well, hopefully this is so sad, man. Mudah-mudahan dia tenang di alam sana. Okay, well, as usual ya, kali ini gue akan ngebahas tentang satu barang, yang mungkin as you know, kalau misalnya sekarang tuh orang namanya lagi ngetrend what we call is thrifting, ya. Jadi thrifting untuk streetwear. Dan sekarang ini lagi rame-ramenya orang thrifting, entah dari baju vintage, jaket vintage, atau anything, celana juga, jeans juga, tapi tetap mereka pakainya sneakers. Mostly kebanyakan new sneakers ya, untuk sneakers. Dan juga ya it's quite impressive ya kalau menurut gua. Zaman sekarang nih banyak orang yang suka namanya ngobok-ngobok baju bekas dengan tujuan mereka ingin mau recycle atau memakai recycle baju tanpa harus membeli baju baru karena memakan bahan kain yang banyak atau waste katun untuk bikin kaos bajunya sendiri gitu. So that's why mereka sekarang lagi ngetrennya thrifting. Dan thrifting itu harganya juga sebenarnya yang pernah gue lihat gitu, harganya juga dari yang murah sampai yang mahal gitu. Mungkin yang mahalnya itu seperti kayak 90s t-shirt gitu ya, kayak Metallica t-shirt, atau gue kemarin lihat ada Sepultura t-shirt yang tour di Indonesia itu harga 15 juta. Dan gue juga lihat ada kayak Megadeth juga, dan itu it depends sama tag sama tag sama labelnya dia. Jadi tergantung, kalau misalnya tag labelnya seperti Brockum itu harganya otomatis lebih wow. Kalau misalnya kayak Anvil atau Fruit of Doom atau Hanes atau yang lainnya, itu harganya biasanya di bawah daripada Brockum. Gue nggak tahu kenapa, tapi karena kayak mungkin Brockum dari kualitas sama dari modelnya itu dapat banget 90s-nya. Soalnya kayak boxy gitu ya. Terus dari gitu, kalau misalnya yang Anvil sama yang Fruit of Doom itu yang mungkin dia punya model sama bahannya beda sedikit gitu, not much different, but kalau misalnya gue lihat dipasang seperti itu. Tapi kalau menurut gue untuk baju thrifting itu, kalau lu suka vintage t-shirt, apalagi sekarang nih yang balik lagi back to 90s style gitu ya, you don't have to buy expensive thrift shirt gitu. Itu cuma koleksi aja. Kalau misalnya lu suka, lu koleksi, ya go ahead, you get money, you get a change, go for it gitu ya. Tapi kalau menurut gua ya beli sesuai dengan budget. Kalau misalnya budget lo segini, ya beli dengan segini. Toh juga anyway cuttingannya juga sama gitu. Dan menurut gua modelnya sama dan masih kelihatan vintage. If you wanna look vintage, so just go ahead. Gue juga I'm not a kayak misalnya beli baju mahal gitu ya. I'm not that kind of guy gitu, buy expensive shirt or anything, just buy as so affordable gue mungkin gitu. Jadi gue belinya yang masih keren lah, nggak usah yang terlalu mahal. Toh juga baju keren masih banyak yang murah gitu ya.
thrifting juga gue thrift, gue nggak beli yang baju mahal gitu, gue nggak thrift yang kayak jutaan atau yang belasan juta, or even sekarang ya gue lihat kemarin ada yang gue tanya kalau misalnya kayak vintage shirtnya Method Man, yang lo tahu kalau misalnya hip hop rap zaman dulu 90-an gitu kayak Method Man, Tupac, atau kayak kemarin gue lihat juga ada Ice Cube gitu ya, itu juga lumayan mahal gitu, mereka even jual sampai puluhan juta gitu. Wah, yang wow banget gitu, yang gue lihat, wah mereka bisa jual sampai yang 20 juta sampai 30 juta for a vintage shirt, man. Ya gue nggak tahu, itu mungkin buat mereka ya itu collector item gitu, yang dimana sekarang orang udah susah dapetinnya gitu ya, yang itu bener-bener langka banget gitu. Tapi menurut gue untuk vintage t-shirt ya lu beli yang kayak misalnya ya masih 90s produk aja gitu, maksudnya masih 90s produce gitu, dia cetaknya di tahun 90-an, itu is 90s gitu, it's vintage shirt gitu, dan nggak harus yang mahal-mahal gitu ya, yang penting menurut lu oke dan affordable, itu udah cukup keren kok gitu. Yang penting mereka yang penting tuh modelnya kalau menurut gua, dan mostly kebanyakan 90s t-shirt itu, 90s vintage t-shirt itu mereka bikin model yang hampir-hampir sama gitu. Dan jangan lupa lu kalau misalnya carinya at least yang L atau XL gitu. Well, kalau misalnya lu suka M, go ahead gitu. Tapi kalau misalnya gua prefer cari yang L atau XL tuh bener-bener kelihatan 90s look-nya banget gitu, dengan baju yang gombrong, celana baggy atau bootcut, itu udah keren banget. Terus udah gitu sama yang jangan lupa sneakersnya. Terus udah gitu juga selain itu sekarang juga lagi ngetrennya adalah varsity. Oke. Untuk outer looknya atau outerwear-nya itu ada juga mereka cari untuk hoodie vintage atau sweatshirt atau crew neck vintage, dan juga cari varsity vintage gitu. Dan varsity vintage itu kebanyakan yang bagus itu adalah leather and wool, dan biasanya itu adalah Letterman jacket atau yang biasa ada logo hurufnya yang di sebelah kiri. Nah itu Letterman varsity jacket. Menurut gua cari thrifting yang jangan terlalu mahal, tapi dengan kualitas yang masih oke dan kondisi juga masih oke gitu ya. Menurut gua cari lah yang 80-90% masih wearable atau misalnya masih bisa dipakai gitu. Well, ada juga yang gue lihat kemarin mereka jual kayak sedikit ngotok gitu ya kulitnya ya, dan I think it's very fine, still fine gitu, nggak yang hancur banget gitu. Kalau misalnya hancur banget ya jangan beli. But kebanyakan mereka yang jual thrift shop juga sekarang mereka juga cari lihat dari kondisinya juga. Kalau misalnya kondisi mereka sesuaikan dengan harga. Biasanya kalau yang klotok kulit kayak begitu, itu harganya biasa lebih murah gitu. Dan gua carinya lebih prefer yang masih kondisi bagus gitu, masih kondisi yang masih layak pakai lah istilahnya, dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dan gue kemarin juga lihat ada beberapa local clothing, mereka memproduksi varsity jacket ya, tapi gue nggak tahu, cuman kayaknya gue belum pernah review juga karena gue nggak tahu bahannya dia apa. Kalau misalnya varsity itu seharusnya di lengannya itu kulit ya, dan gue nggak tahu di bahannya kulit atau enggak gitu. Dan kemarin gue juga beberapa lihat juga ada yang collab juga sama lokal brand ya, it's quite interesting sih menurut gue. Cuman gue belum sampai untuk bahas dari ke sana untuk lokal wear-nya. Tapi sekarang gue mau nge-unboxing atau unpacking. Oke. Gue jadi kemarin nih baru ketemu thrift varsity jacket, dan gue beli nggak terlalu mahal karena gue lihat dari model looknya sama dari kualitas bahannya, and kondisinya juga masih oke banget, supposed to, karena ini it's like new, dan gue beli itu di harga 300.000. Nah, nggak mahal kan? Gue beli ada salah satunya, nanti gue kasih share linknya untuk cari varsity-nya ya. Ini menurut gue lumayan oke. Gue belum lihat isinya sih. Let's we do the unpacking things. Oke, kita lihat dulu. Gue langsung sobek aja nih
spesifikasinya dia kirimnya udah bentuknya kayak gini, jadi dikirimnya udah dalam plastik bukan dalam box. Oke ya, kita buka atasnya. Oke, packingannya not bad. Ini pakai packingannya langsung dari JNT nya ya. Oke, let's see. Oke, nah ini dia jaketnya ya, Varsity Red Look. Dan ini, nah ini belakangnya nih. Nah, yang tadi gue bilang itu adalah Letterman jacket, biasanya ada satu huruf di depannya. Terus ciri khas untuk Varsity jacket adalah, ini sebenarnya Varsity jacket adalah buat maksudnya kebanyakan jaket universitas gitu ya. Mungkin alma maternya mereka gitu ya kalau misalnya di sana gitu. Well, nggak tahu juga, mungkin ada yang mereka buat sportnya juga. But ini yang gue dapat untuk thrifting dari Seoul University of Seoul di Korea Utara. Dan kebanyakan mereka yang gue lihat itu dari Jepang ada, dari China ada, dari USA juga ada gitu. Kalau misalnya, tapi ya itu yang gue bilang, kalau misalnya lo belinya yang kayak Korea atau Jepang punya itu biasanya harganya lebih murah gitu. Kalau misalnya udah USA punya biasanya harga lebih mahal. Apalagi lo lihat Varsity-nya kayak, ya mungkin lo lihat kayak Dodgers, Lakers atau kayak yang lainnya gitu, even Bulls itu lebih mahal lagi ya gitu ya. Kalau misalnya udah keluarannya seperti itu, harganya udah wow banget gitu. Lu thrifting harga mahal. Well, sekarang juga mereka thrifting udah harganya udah nggak karuan menurut gua. So, tapi ya gua tetap cari yang lebih ke affordable price thrift gitu ya. Jadi thrift shirt, thrift shop, thrift pants, carilah yang keren gitu. Maksudnya keren juga nggak harus mahal gitu. Toh juga mereka masih ada jual yang thrift murah gitu. Mereka masih jual yang harganya masih make sense lah. Toh juga is a second shirt gitu ya. Nggak usah cari yang terlalu mahal-mahal, karena ya menurut gue ya sama-sama aja gitu. Lo pakai juga it's a shirt gitu. Apalagi sekarang ya mungkin lagi ngetrennya gitu ya. Lagi hype-nya dengan thrift shop, thrift clothes ya, harganya juga wow juga ya. Tapi ya tetap gue juga pakai sesuai dengan kantong budget, dan gue nggak mau beli yang mahal-mahal. Gue pikir ya, maksudnya ya lu beli kayak Champion polos aja udah oke gitu, dan harganya nggak terlalu mahal kan Champion polos. Atau lu cari thrift shirt yang nggak usah yang gimana gitu, nggak usah yang terlalu sampai yang keluarin dari misalnya kayak pertandingan Bulls atau pertandingannya Boston, New York gitu ya. Nggak usah cari yang Lakers atau yang apa, yang penting menurut lo tuh udah oke banget gitu, dan itu merepresentkan ya logo 90s dari produksi tahun 90-an. Dan vintage shirt gitu. Kalau misalnya cari vintage shirt, kalau misalnya lo mau cari yang lebih bermakna lagi, biasanya harganya juga lebih wow. Gue kemarin juga lihat ya, ada yang jual thrift shirtnya Mike Tyson versus Holyfield. Nah itu harganya udah puluhan juta bos, mahal banget. Gue pikir wow oke, well I think kalau misalnya gue spend that much money, gue bisa dapat banyak baju gitu yang doesn't have to be like that gitu. Maksudnya itu juga masih banyak yang lebih keren, karena gue lihat orang-orang yang di luar sana gitu ya, mereka pakai baju thrift shirt yang nggak harus kita bukan bilang bermerek ya, itu well of course mereknya sama, cuman maknanya beda-beda gitu ya. Mereka pakai kayak misalnya ya lomba lari tahun 90-an, tahun 98 gitu, atau mereka lihat lomba misalnya NFL tahun segitu, atau kayak pertandingan lain gitu, kayak baseball tahun 90-an gitu. Dan itu nggak terlalu mahal gitu, kecuali emang momentum atau bersejarah banget nih ini versus ini, atau ada namanya logonya ada Bulls-nya. Nah biasanya kalau udah ada Bulls itu biasa harga udah wow banget. Itu barang langka satu dan banyak dicari sama orang, makanya harganya begitu.
apalagi sekarang Bulls, apalagi sneakersnya ya, udah tahu Air Jordan gitu, Michael Jordan yang bikin si nomor 23 ya, representnya dari Chicago Bulls. Nah udah deh, harganya udah wow. So balik lagi, sekarang gue mau ngebahas tentang leather jacket, apa namanya, varsity jacket. Nah varsity jacket ini merepresentkan biasanya dari universitas-universitasnya ya. Dan kalau misalnya yang kualitas yang oke itu lengannya leather, tengahnya wool. Nah yang bagian merah ini wool. Nah ini leather. Nah ini baru yang menurut gua ini yang real varsity jacket. Biasanya kalau misalnya sekarang mereka keluarinnya udah totally wool sampai ke tangan-tangannya wool gitu. Kenapa? Karena gua nggak tahu, mungkin untuk memproduksinya lebih murah. Cuman ya original varsity menurut gue seperti ini gitu. Harus ada leather and woolnya gitu, karena mereka juga pakai mungkin di musim dingin gitu. Ya tapi gue lebih suka seperti itu. Kalau misalnya leather, dia bahannya kelihatan banget kakunya gitu. Kalau misalnya yang wool itu jadi kelihatannya kayak lemes-lemes gitu. Kayak misalnya beberapa tahun lalu gue pernah beli varsity-nya S Club ya, nanti social club. Nah itu kayaknya dia wool dua-duanya gitu. Jadi gue nggak terlalu suka. So ya gue jual lagi. Terus dan belakangnya biasanya represent dari universitasnya gitu ya, Universitas of Seoul kali ini gue dapet. Jadi gue jadi opa dulu ya sekarang ya. Okay. Dan di sampingnya ini mereka dia tulisnya biasanya untuk represent nama universitas. Terus ini gue nggak tahu ada nomornya, mungkin dia logo pas nomor universitas tersebut, sama biasanya di sini ada kayak inisial namanya dia ya. Oke, kita buka, kita lihat kondisinya. Katanya dia bilang like new, ya ini like new ya. Dan ini gue carinya size-nya L gitu ya. Gue baju sekarang mau nyarinya yang L, XL. Kalau misalnya M besar, oversize, nah itu oke banget. Dan varsity seharusnya ya terserah lo, itu selera. Kalau gue lihat yang masa pakaian terlalu oversize atau big size banget gitu, just pakai yang menurut lo cocok dan menurut lo pas dengan body lo aja gitu. Oke, dan dalamnya ini gue rasa ini dalamnya bahannya kayak ada lapisannya lagi. Nah lapisan hitamnya seperti ini, terus ada kantongnya di dalam. Dan mereka biasanya pakai kancing seperti ini. Oke. Biasanya terus udah gitu samping juga ada kantong sampingnya ini. Nah ini juga leather, sini juga leather ya. Oke, ini lumayan sih, gue bilang worth it, gak terlalu mahal gue dapetnya, dan masih bagus, kondisinya masih like new ya, masih mulus. Dan cuttingannya gue suka. Kalau misalnya varsity jacket itu sebenarnya dia ada 2 cuttingan yang pernah gue lihat. Kalau misalnya cuttingan yang lama itu, jadi cuttingan shouldernya tuh pas ada di shoulder. Nah seperti ini cuttingan di shoulder. Dan mereka juga ada ngeluarin yang kayak raglan varsity gitu. Jadi cuttingan putihnya tuh mulai dari sini gitu. Jadi kayak diagonal gitu ya. Cuman gue kurang suka. Gue lebih suka yang jenis model aslinya seperti ini gitu. Ini udah menurut gue nih aslinya cuttingannya seperti ini, harusnya di shoulder pas. Yang baru menurut gue keren ya. Oke, gue sekarang akan coba pakai. Gue coba kita lihat nih matchnya, pakainya pakai apa, cocoknya ya.
oversize, tuh udah trial nih pas banget di gua. Menurut gua nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, menurut gua ya fit lah di badan gua gitu. Dan kalau misalnya varsity itu sebenarnya nggak usah terlalu yang oversize atau yang gede banget, yang penting pas aja body look. Jadi lo pakainya kayak kaos tuh XL atau oversize oke lah. Cuman kalau misalnya jaket lebih bagus yang fit. Kalau sweater oke lah yang oversize, cuman not too oversize gitu ya. Terus udah gitu juga perhatikan pas lo beli selalu nanya lebar dada ya. Jadi kalau misalnya lo ngincarnya lebar dadanya yang menurut lo pas dan fitting lo di sekian gitu, go ahead gitu. Biasanya gue carinya yang 55 ke atas gitu atau 60, 55 sampai 60 lah, 61, 62 masih oke gitu. Untuk lebar dada, untuk panjang seharusnya panjangnya varsity itu semuanya sama. Jadi ya standar cuman lebarnya aja. Kalau misalnya lebar dada ikutin dengan sesuai body fitnya lo. Misalnya body fitnya di 58 atau 56, ya itu mungkin pas gitu. Oke, and ini karena leather, jadi gua rasa leather lumayan panas ya bos. Belakangnya ada sininya wall. Emang ini dipakai untuk biasanya di musim dingin gitu. Cuman ya kalau misalnya lu suka the style nowadays, hype is wear gitu ya. Kalau misalnya anak-anak muda hype zaman sekarang, kalau yang di sana ya mereka mesti kebanyakan pakai kayak varsity atau sweater, well atau enggak ya pakai hoodie gitu. Cuman kebanyakan mereka sekarang ya begini, carinya thrifting gitu. Dan cari thrift shirt, thrift clothes, ya anything about thrift. Dengan mungkin tujuannya mereka adalah satu untuk merecycle barang atau mengurangi pemakaian katun yang berlebihan. Jadi mereka recycle, mereka pakai lagi gitu. Karena ya udah mikirin sekarang juga, kalau kita udah mikirin cuacanya sekarang ya, apalagi pancaroba atau climate change ya, itu kita udah harus aware. Kita sebagai anak muda ya, jangan lupa untuk generasi kita nih, generasi penerus, kita harus memikirkan itu. Kita harus mikirin gimana caranya untuk tidak merubah bumi ini gitu yang udah seperti ini. Dan apalagi kemarin gue dengar juga udah ada banyak yang kasusnya seperti gunung es itu terus udah mulai mencair ya. Terus udah gitu dengar juga nih, gue lihat dari berita gitu ya Jakarta udah makin meningkat tingkat airnya dari laut gitu. So kita udah harus aware ke sana, kita harus sayangi bumi kita ini. Kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk stay alive, karena ini ya bumi kita harus jaga sama-sama ya. Itu aja mungkin dari gua. Kali ini gua baru ngebahas ini, mungkin next videonya gua akan ngebahas yang lain. Gua akan ngebahas lebih something lagi atau barang-barang yang lain ya, menurut gua oke gitu. Terus juga jangan lupa kalau misalnya lu suka sama video ini, likein video gua, jangan lupa belum subscribe, tolong di subscribe just to help me and support this channel, so biar kita bisa grow together ya. Gue bisa share sama lu apa ini apa itu. Dan juga please kalau misalnya lu ada komentar atau ada point of view yang berbeda, go ahead comment below gitu. Gue sangat memerlukan sekali hal-hal tersebut. Gue tolong banget, minta sama kalian untuk support this channel, mudah-mudahan bermanfaat. I think that's about it. So this is the time, I'll see you again some other time, and ciao.